Tuhan adalah pusat hidup dan sumber segala sesuatu yang dibutuhkan umatnya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam edisi Minggu 3 Mei 2020. Bahan perenungan kita minggu ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 dengan tema Gembala dan Pemelihara Jiwamu. Berbicara soal gembala bukan hal yang asing bagi kita, karena kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan mungkin kita pernah menjadi gembala. Bacaan kita hari ini berbicara tentang gembala, dan itu kita akan lihat dalam dua hal. Pertama, Tuhan gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, Yesus menyampaikan tentang gembala yang baik di tengah-tengah orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Karena Yesus melihat sikap hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak peduli dengan umatnya. Mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana semestinya, melainkan memanfaatkan domba-domba itu untuk kepentingan mereka sendiri. Sebab itu Yesus menyebut mereka pencuri dan perampok. Sungguh memprihatinkan sikap pemimpin agama seperti ini, yang tidak melihat umat sebagai domba yang harus mereka pelihara dan harus mereka rawat. Dalam situasi seperti ini, Yesus memperkenalkan gembala yang baik. Gembala yang baik yaitu gembala yang membawa kawanan domba pulang ke kandangnya. Dia melindungi dari serigala. Dia selalu bersedia membuka pintu untuk domba-dombanya. Dia mencari domba yang tersesat. Dia mengenal nama dan suara dombanya. Dan sebaliknya domba-dombanya pun mengenal dia. Bahkan ia bersedia mengorbankan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Yesus telah membuktikannya itu di atas kayu salib. Dalam Mazmur 23, pemazmur melihat Tuhan sebagai gembala yang baik. Ia membaringkan di rumput yang hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Bahkan sebagai tuan rumah, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna dan damai sejahtera yang penuh bagi anak-anaknya. Ini penggambaran situasi betapa indahnya hidup dalam pemeliharaan Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah pusat hidup dan sumber segala sesuatu yang dibutuhkan umatnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus tidak hanya berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, tapi juga memperkenalkan dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya. Lewat pintu itu domba-domba dibawa masuk ke dalam kandang sehingga terlindung dari mara bahaya. Lewat pintu itu juga mereka dibawa keluar untuk menemukan padang rumput dan makan sekenyangnya. Pintu memberikan jaminan keselamatan bagi kawanan domba-dombanya. Dan Yesuslah satu-satunya pintu itu. Jalan keselamatan yang membawa orang percaya kepada hidup. Hanya melalui Yesus, seseorang menemukan hidup yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kurang lebih 2 bulan terakhir ini, bahkan masih berkelanjutan, kita tidak tahu sampai kapan. Kita bagaikan berada di dalam lembah kekelaman, keterpurukan, kengerian karena virus corona. Tapi biarlah dalam situasi itu kita terus memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Dialah gembala kita yang baik, yang akan melindungi dan menjaga kita, sekaligus akan membuat kita menjadi orang yang cerdas dalam menghadapi wabah virus corona ini, dengan tetap mengikuti himbauan-himbauan pemerintah yang ada. Yang kedua, menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Petrus sungguh mengerti bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah bagian dari rencana Allah yang kekal dan baik. Petrus mengetahui bahwa tujuan akhir dari penderitaan Yesus adalah untuk keselamatan bagi umat manusia. Itu berarti barang siapa yang memutuskan untuk menjadi murid Kristus, ia harus mempersiapkan dirinya untuk
menderita. Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan dalam Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sebab itu yang dibutuhkan dari kita adalah ketaatan dan kesediaan kita untuk keluar dari zona nyaman. Sebagaimana Yesus telah rela meninggalkan kemuliaannya demi untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menjadikan Yesus sebagai teladan hidup, maka melalui tuntunan Roh Kudus, kita harus memiliki sikap hati yang baik, yang penuh kasih sayang. Kita perlu saling peduli dan mau berbagi dengan orang lain. Sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh jemaat mula-mula sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Sebab itu di tengah-tengah virus corona, mari kita membuka hati kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. Termasuk ketika kita bersedia untuk tinggal di rumah dalam rangka untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona itu. Ini juga bagian dari kita sedang menolong dan mengasihi sesama kita. Sekalipun itu membuat kita merasa jenuh dan sulit. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa. Amin.